Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dukungan kamu sangat berarti sekali untuk channel ini terus berkembang. Sekarang, kita masuk ke videonya ya. Siti menyibukkan diri menyiapkan sarapan di ruang makan mewah. Nyonya Rina masuk, kehadirannya segera mengubah suasana. Nyonya Rina mencela, "Apakah kamu tidak tahu cara menata peralatan makan dengan benar, Siti? Kamu benar-benar tidak becus." Siti berdiri di dekat wastafel, dengan hati sedih mencuci piring setelah makan siang. Ibu Rina memasuki dapur. Ketidaksenangannya terlihat jelas saat dia menghadapi Siti. "Kamu sangat lambat, Siti. Saya tidak mengerti apa yang kamu lakukan sepanjang hari." Siti dengan tenang membersihkan ruang keluarga. Gerakannya tepat dan efisien. Nyonya Rina duduk asyik menonton televisi. Cahaya layar terpantul di matanya. Nyonya Rina memanggil dengan suara tajam, "Siti, bawakan aku minuman. Dan jangan terlalu lama, aku tidak punya banyak waktu." Di kamar, Siti duduk di tempat tidurnya. Diliputi kesedihan dan keputusasaan. Dia diam-diam menahan perlakuan buruk dari Nyonya Rina. Pikirannya dipenuhi dengan kesedihan. Dengan suara hampir tidak terdengar, Siti bertanya-tanya, apakah dia harus berhenti dari pekerjaannya? Siti berjalan melewati pasar yang ramai. Wajahnya mencerminkan kesedihan yang mendalam. Tiba-tiba, dia bertemu dengan Aisyah, seorang anak muda yang juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Aisyah memperhatikan kesedihan Bude Siti. "Bude, kamu terlihat sangat sedih. Ada apa denganmu?" Dalam kesunyian kamar Siti, Siti menceritakan perlakuan tidak baik yang ia terima dari Nyonya Rina. Aisyah mendengarkan dengan empati. Kehadirannya menjadi penghiburan yang menenangkan. Suara Aisyah bergema dengan tekad yang kuat. "Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu, Bude. Kamu harus membela dirimu sendiri. Kamu harus berani." Siti dengan rajin menyiapkan sarapan di tengah kesibukan pagi. Nyonya Rina masuk, tatapan tajamnya langsung menemukan kesalahan pada pengaturan Siti. Suara Siti sedikit bergetar saat dia membela diri. "Nyonya, saya sudah melakukan yang terbaik apapun yang kamu minta. Apa pantas saya diperlakukan seperti ini?" Siti diam-diam mencuci piring. Air mengalir saat Bu Rina memasuki dapur. Ibu Rina berkata, "Kamu terlalu lambat." Siti berhenti mencuci, menoleh ke arah Bu Rina, dan berkata, "Nyonya, saya bekerja secepat mungkin. Saya berusaha untuk menjadi yang seperti kamu mau. Apakah ini masih kurang di matamu?" Siti dengan rajin membersihkan ruang keluarga sementara Nyonya Rina bersiap untuk menonton TV. Nyonya Rina memanggil, "Siti, bawakan minuman untukku." Siti berhenti sejenak. Suaranya tegas. Ekspresinya marah, terlihat muak dengan semua ini. "Nyonya, saya tidak akan membawakan Anda minuman sampai Anda meminta maaf atas perlakuan Anda terhadap saya." Sesampai di kantor, Ibu Rina terdiam, wajahnya terlihat memikirkan sesuatu. Ternyata, Ibu Rina memanggil Siti ke kantornya. Penyesalan terukir di wajahnya. Bu Rina berkata, "Siti, saya minta maaf atas perlakuan saya terhadapmu. Saya telah bertindak tidak adil." Dia melanjutkan, "Saya harap kamu bisa memaafkan saya." Cahaya pagi membasahi ruang makan mewah saat Siti dengan cermat menyiapkan sarapan. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi udara. Nyonya Rina masuk. Kehadirannya berwibawa, namun tetap hangat. "Selamat pagi, Siti. Terima kasih sudah menyiapkan sarapan." Siti berdiri di dekat wastafel, dengan rajin mencuci piring di tengah hangatnya siang hari. Nyonya Rina memasuki dapur, memecah ritme yang tenang. Nyonya Rina mendekati Siti, menawarkan bantuan dengan saran lembut. "Siti, biarkan saya membantu Anda.
Kita bisa melakukan ini bersama-sama. Di ruang tamu, Siti dan Nyonya Rina berbagi tawa sambil menonton TV. Ikatan mereka semakin dalam, mengubah mereka menjadi teman. Siti dan Nyonya Rina berjalan bersama di taman. Sinar matahari menciptakan bayangan lucu di jalan mereka. Burung-burung bernyanyi dari atas saat mereka berbagi kehidupan dan impian mereka. Ikatan mereka tumbuh semakin kuat dengan setiap langkah. Siti duduk di tempat tidurnya, hatinya dipenuhi kebahagiaan dan rasa syukur. Dia merenungkan kesulitan yang telah dia atasi. Senyum tenang menghiasi bibirnya. Dalam momen kemenangan yang tenang ini, Siti merangkul kebahagiaan yang telah ia temukan. Matanya bersinar dengan kedamaian yang baru. Nyonya Rina memanggil Siti ke kantornya. Ekspresinya mengundang. Dia tersenyum hangat. Sebuah gestur penghargaan yang tulus. Siti, kamu telah menjadi aset berharga bagi keluarga kita. Kami ingin memberimu kenaikan gaji. Di ruang makan yang bercahaya hangat, Siti duduk di antara keluarga Ibu Rina, berbagi makan malam yang intim. Siti disambut sebagai teman dan keluarga dalam momen penyambutan yang tulus. Ruang makan dipenuhi dengan tawa saat Siti dengan mulus berbaur ke dalam suasana kekeluargaan. Siti dan Nyonya Rina tiba bersama di pantai. Tempat pasir keemasan bertemu dengan perairan berwarna biru di bawah terik matahari. Mereka membangun istana pasir. Mereka menciptakan kenangan abadi. Layaknya hubungan antara ibu dan anak. Siti menyambut Aisyah ke rumahnya. Siti berbagi ceritanya. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana hidup saya telah berubah sejak saya membela diri sendiri. Siti duduk di meja. Wajahnya diterangi cahaya lampu, pena menari di atas kertas suratnya. Dia menceritakan kepada mereka tentang kebahagiaannya dan kesuksesannya. Dia merasa bangga dengan apa yang telah dia capai. Nyonya Rina tersenyum lembut, memberikan Siti hadiah yang berkilauan. Kalung emas dengan liontin hati berkilauan di tangan Siti. Sebuah simbol persahabatan abadi. Nyonya Rina menatap Siti dengan hangat berkata, Siti, saya ingin kamu memiliki ini sebagai pengingat hubungan kita. Cahaya matahari membanjiri kantor Nyonya Rina. Saat dia duduk, senyum hangat terarah pada Siti. Siti, saya tahu kamu rindu keluargamu. Saya ingin kamu pergi mengunjungi mereka selama beberapa minggu. Siti tiba di kampung halamannya, disambut dengan pelukan hangat dari keluarganya. Kebahagiaan menyelimuti Siti saat dia menyadari di mana hatinya sebenarnya berada. Dalam kehangatan keluarga dan persahabatan, Siti menemukan esensi kebahagiaan sejati, yaitu keluarganya